Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terjadi banyak perubahan jika pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman ingin melakukan proses pembangunan. Perubahan apa? Dia sangat berbeda dengan apa yang kita sampaikan 2 tahun yang lalu. Jadi ada di dalam program yang ingin perlu diakomodasi perubahannya ke depan adalah pertama, data mungkin segera akan keluar dampak daripada COVID-19 terhadap kondisi existing Padang Pariaman. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu sebetulnya 2 hal yang paling utama. Pertama adalah 3 hal ya. Berkaitan dengan sumber daya manusia itu terjadinya perubahan angka kemiskinan yang mencolok. Jadi mesti terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang miskin dari yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya perubahan atau peningkatan daripada angka pengangguran, ya, yang selama ini kita bisa ketahui juga. Dan yang ketiga adalah semakin besarnya resiko penyakit yang dialami oleh masyarakat terkena dampak, apakah itu orang dalam pengawasan dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, ada 3 jenis penyakit lain yang sebetulnya belum begitu banyak tersentuh dalam program sumber daya manusia selama ini. Di antaranya adalah demam berdarah, kemudian kekurangan gizi, berikutnya adalah tuberkulosis sama AIDS. Ya, sama AIDS. Jadi 4 hal itu sama dengan itu yang menjadi fokus perhatian, di samping juga persoalan yang tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Ya. Oleh karenanya, saya berpikiran ke depan, Padang Pariaman mesti mengakomodasi program-programnya kembali dan menyisir bagaimana keempat masalah ini diutamakan dulu. Dengan arti kata, segera menyediakan data yang sangat komprehensif, kalau bisa itu tersedia per nagari, kemudian dari data nagari, kemudian baru kita lihat program-program yang berkaitan dengan, pertama adalah program yang berkaitan dengan krisis, di antaranya adalah bagaimana mematuhi program-program nasional, memutus mata rantai, dan saat bersamaan kita juga perlu menyediakan program bantuan bersyarat kepada masyarakat yang terkena dampak, karena bicara tentang kemiskinan, pengangguran, kemudian jenis penyakit, dan kurang gizi, itu juga menjadi perhatian utama ke depan. Kalau dulu kita hanya lebih menekankan kepada mereka-mereka yang berkaitan dengan kekurang gizi, sehingga berbicara lebih kepada persoalan sanitasi, air minum. Ya. Kalau sekarang cakupannya jauh lebih luas. Saya tidak bisa lihatkan data, tetapi dari apa yang saya coba tulis semenjak terjadinya COVID-19 ini untuk konteks Sumatera Barat, insya Allah saya termasuk adalah tim inti di dalam penetapan program-program itu untuk kabupaten dan kota gitu. Jadi Padang Pariaman mungkin akan lebih baik fokus kepada 4 hal itu: kemiskinan, pengangguran, recovery program, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan
jenis penyakit, tidak hanya COVID, tetapi 4 sampai 5 tadi menjadi prioritas yang mesti ditangani. Nah, bayangkan kalau seandainya ini tidak kita selesaikan, misalnya masalah berkaitan dengan AIDS, masalah yang berkaitan dengan um, um, apa tuberkulosis, gizi, ini akan membawa efek yang luar biasa karena kasusnya seperti tuberkulosis itu jauh lebih besar dibandingkan dengan coronavirus gitu ya, coronavirus. Jadi silakan subsektor kesehatan terfokus untuk menyelesaikan masalah yang sangat mendesak ini sampai ke kecamatan-kecamatan, termasuk juga penyediaan peralatan untuk teman-teman di puskesmas yang sangat minim sekali gitu. Nah, oleh karenanya sisa waktu kita sampai tahun ini untuk subsektor kesehatan adalah melakukan rehabilitasi dari penyakit utama yang terjadi. Itu yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang kedua adalah sesegera mungkin mengamankan masyarakat miskin. Nah, tinggal menambahkan berapa dari masyarakat prasejahtera yang terkena dampak. Nah, ini bisa disusur melalui program pendataan kembali per nagari dan per dusun di Padang Pariaman untuk penetapan program-program penyediaan pangan sesuai dengan yang sudah ada kesepakatan, mana yang akan di-cover melalui APBD provinsi maupun pemerintah pusat. Saya sekarang lebih menyarankan kepastian daripada data di luar dari prasejahtera yang selama ini ada di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Kalau itu bisa langsung didistribusikan tidak dalam bentuk uang cash, tetapi dalam bentuk pangan yang sudah jadi. Saya pikir itu yang relevan. Kalau dalam bentuk cash, nanti masyarakat gunakan itu untuk beli rokok. Jadi tidak tepat sasaran dia. Itu yang berkaitan dengan kemiskinan. Jadi yang kemiskinan yang hanya bisa sekarang adalah pendataannya kemudian direct assistant. Jadi asisten langsung penyediaan pangan untuk masyarakat. Setidaknya dalam 1 bulan ke depan ini harus terjamin makanan masyarakat. Kita masih bersyukur kalau daerah kota sangat tergantung kepada makanan yang dibeli. Kalau masyarakat kabupaten kemungkinan besar mereka bisa pinjamlah dari tetangga untuk sementara dulu. Apalagi Padang Pariaman jarang yang mengalami defisit di bidang beras atau lauk pauk dan termasuk juga untuk sayur-sayuran gitu. Ini untuk menjaga agar masyarakat juga semakin kuat. Berikutnya baru kita mulai menyiapkan diri program-program yang berkaitan dengan rehabilitasi sumber daya manusia yang berkaitan dengan dampak pengangguran. Oleh karenanya ini perlu juga pendataan. Pendataan bisa melalui pembukaan laporan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, sampaikan ke masyarakat agar mereka secara jujur menyampaikan siapa di antaranya yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ya kan? Kemudian itu dicatat semua sehingga terjadi petanya nanti. Jika mereka terjadi pemutusan hubungan kerja, nanti juga perlu ada semacam belangko yang diisi. Bagaimana masyarakat nanti, apakah mereka ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya, atau ada mereka enggak berkeinginan untuk melakukan pekerjaan yang baru. Saya pikir jika mereka terbuka untuk itu, maka pemerintah daerah bisa melakukan persiapan yang jauh lebih matang untuk meningkatkan misalnya keterampilan, mendorong agar terjadinya berbagai usaha-usaha baru yang itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang terkena dampak. Oleh karenanya saya mikir program-program penyesuaian selama ini itu mesti segera dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman
untuk mengatasi agar dampaknya tidak semakin berat ke depan gitu. Selain dari itu, saya pikir ada hal yang lain yang mesti dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya Dinas Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat, tetapi Dinas Pendidikan juga harus lebih intensif ada gangguan telepon. Jadi saya pikir mungkin perlu ada protokol baru di bidang pendidikan, misalnya itu bisa tersedia secara jauh lebih baik. Jadi ini berdampak kepada penyediaan dan pembiasaan di sekolah-sekolah agar terjadinya perbaikan daripada sanitasi dan kebersihan. Saat bersamaan mungkin pemerintah melalui Dinas Pendidikan mulai fokus untuk meningkatkan mutu untuk beberapa bidang yang menjadi unggulan nanti di Kabupaten Padang Pariaman. Saya pikir secara garis besar itu bedanya program yang bisa disisir kembali oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda, kemudian mendistribusikan secepat mungkin program-program aksi agar dampak daripada dampak daripada COVID ini berdasarkan berbagai bidang itu bisa teratasi dan dampaknya tidak semakin buruk. Mungkin yang terakhir adalah juga memastikan agar dampak lanjutan daripada kasus ini tidak semakin merebak. Di antaranya adalah memastikan berjalannya physical distancing supaya nanti dia tidak berefek domino kemudian kepada masyarakat yang lainnya di nagari-nagari atau di desa-desa. Saya pikir itu. Terima kasih.